Selamat malam Ibu. Dengan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan nama saya Timothy Arvinoko dan teman saya Fernando Jeremy Wijaya. Bicara bisnis yang kami pilih adalah barbershop dengan nama Mulet Barbershop. Latar belakang bisnis kami adalah barbershop. Sampai kapanpun pangkas rambut akan tetap diperlukan untuk menjaga penampilan seseorang. Karena rambut adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga. Seperti kata pepatah, rambutmu adalah mahkotamu. Oleh karena itu, prospek usaha barbershop dipastikan akan semakin cerah, seiring dengan semakin tingginya kepedulian laki-laki untuk menjaga penampilan. Apalagi, tuntutan pria akan kenyamanan dan fasilitas layanan penataan dan perawatan rambut juga semakin tinggi. Menurut Manao, kecenderungan pria 44% lebih tinggi dibandingkan wanita untuk memangkas rambut setiap bulannya. Sementara itu, data dari Indonesia Barbershop Association tercatat pada tahun 2017 terdapat lebih dari 5.000 brand barbershop di Indonesia. Perkembangan barbershop di Indonesia. Kenapa harga potongan rambut di tempat cukur biasa dengan barbershop berbeda? Karena barberman di barbershop memiliki skill dan juga pengetahuan akan merawat rambut. Selain itu, adanya fasilitas yang disediakan sangat membanyakan para pelanggan. Barbershop menyediakan ruangan yang dingin, tempat duduk untuk potong, dan ruang tunggu yang nyaman. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, pertumbuhan barbershop meningkat positif. Tercatat, hingga saat ini setidaknya ada 5.000 brand barbershop yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhannya 20-30% setiap tahun. Barbershop merupakan salah satu dari 13 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif menjadi penyumbang terbesar pendapatan domestik bruto atau PDB. Kontribusi masing-masing subsektor itu adalah 41% untuk kuliner, fashion berkontribusi sebesar 17%, dan kria sebesar 14,9%. Pertumbuhan barbershop cukup besar. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan. Misalnya jika melihat di Kota Bandung, dari seluruh industri lifestyle di Kota Bandung tahun 2017, jenis usaha dengan persentase tertinggi yaitu salon dengan 36,1%, spa 34,4%, dan barbershop 29,5%. Hal ini dapat dimaklumi karena jenis usaha salon dan spa yang sudah ada terlebih dahulu. Berikut adalah anggaran untuk mendirikan usaha barbershop. Bisa kita lihat di sini, banyak peralatan yang dibutuhkan oleh barbershop, seperti gunting, papuan penutup badan pelanggan, papuan penutup badan barberman, dan sebagainya. Oleh karena itu, harga potongan rambut di barbershop lebih mahal dibandingkan tempat cukur biasa, karena peralatan yang dimiliki lebih banyak dan lebih berkualitas. Selanjutnya adalah perhitungan WACC. WACC sendiri itu adalah Weighted Average Cost of Capital. Ini merupakan ukuran berat rata-rata tertimbang pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. WACC merupakan penghitungan gabungan semua jenis dan bobot sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Seperti contohnya di Mulet Barbershop kita menggunakan 4 sumber dana, yaitu saham biasa, laba bertahan, utang, dan saham preferred. Diketahui Mulet Barbershop sendiri itu tarif cukurnya adalah 50.000 dengan asumsi 5 orang per hari dan di tahun pertama dan meningkat setiap tahun. Dana Mulet Barbershop yang kita miliki adalah sebesar 60 juta. Oleh karena itu untuk perhitungan saham biasa yang pertama adalah dividen yang diharapkan tumbuh sebesar 11%. Dan dividen yang diharapkan di tahun pertama adalah Rp100. Dan harga sahamnya sendiri adalah 1.500 per lembar. Nah, oleh karena itu perhitungan rumus saham biasa itu adalah dividen yang diharapkan di tahun pertama yaitu Rp100 dibagi dengan
harga saham yaitu 1.500 per lembar ditambah dengan growth atau pertumbuhan dari dividen yaitu 11%. Jadi hasilnya itu 0,11116 atau 11,6%. Untuk selanjutnya ada saham preference. Harga saham preference saat ini adalah 1.000 per lembar. Dividennya itu sekitar Rp100. Harga saham preference awal yaitu Rp950 per lembar. Jadi untuk menghitung saham preference itu rumusnya adalah 0,1 dikalikan dengan harga saham awal yaitu 950 dibagi dengan 1000 atau harga saham saat ini dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 0,1. Ketemunya itu 95 dibagi dengan 900 dan hasilnya adalah 0,105 atau 10,5%. Selanjutnya ada hutang. Rumus hutang sendiri itu adalah laba sebelum pajak dikalikan dengan 1 dikurangi dengan pajak yaitu 0,4. Nah, ketemu hasilnya 6%. Nah, laba ditahannya udah diketahui di sini sekitar 10%. Nah, selanjutnya adalah menghitung proporsi. Proporsi yang dimiliki adalah 60 juta. Untuk menghitung proporsi itu pertama adalah WRE atau proporsi laba ditahan. Itu nilainya 20 juta dibagi dengan 60 juta. Hasilnya adalah 0,45. Selanjutnya ada proporsi saham preference yaitu 6.400.000 dibagi dengan 60 juta. Proporsinya adalah 0,106. Selanjutnya adalah proporsi hutang itu 9 juta dibagi dengan 60 juta. Ketemu hasilnya 0,15. Dan yang terakhir ada proporsi saham biasa yaitu 18.600.000 dibagi dengan 60 juta. Ketemu hasilnya 0,31. Nanti proporsi ini dikalikan dengan perhitungan yang tadi kita sudah hitung di awal seperti 10%, 6%. Jadi nanti hasilnya itu ketemu WCC-nya adalah 0,076 atau 7,6%. Untuk mengetahui WCC ini untung atau mahal atau tidak bisa dibandingkan dengan suku bunga bank saat ini. Nah, saya ambil contohnya dari suku bunga bank deposito dari Bank BCA. Tadi saya cek suku bunga Bank BCA saat ini adalah sekitar 2%. Jadi kalau kita bandingkan dengan WACC yang kita miliki yaitu besar 7,6%, Mulai Barbershop ini biaya yang dibayarkan lebih murah dan lebih baik menjalankan Mulai Barbershop ini karena akan mendapatkan lebih besar sekitar 7,6%. Alasan kita memilih 4 sumber dana ini adalah yang pertama, memilih saham biasa. Karena saham biasa sifatnya jangka panjang. Artinya semakin lama dia berinvestasi, semakin besar keuntungan yang dia dapatkan. Yang kedua, saham preference. Karena dengan adanya saham preference, maka akan menarik perhatian investor. Saham preference sifatnya memprioritaskan investornya. Yang ketiga, laba ditahan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki laba ditahan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan jika terjadi hal tidak terduga. Perusahaan tidak memiliki pegangan cash. Yang keempat, hutang. Karena dengan kita berhutang, kita menambah cash kita yang digunakan jika kekurangan modal. Menurut kami, investasi yang cocok adalah investasi jangka pendek sampai investasi menengah yang berkisar 1-10 tahun. Karena untuk investasi jangka panjang terlalu lama, biasanya berkisar lebih dari 10 tahun, dan pasti akan muncul barbershop baru di masa mendatang, dan jangan ada usaha yang akan bertahan lama, karena suatu saat pasti akan digantikan oleh pesaing baru. Selanjutnya adalah capital budgeting. Capital budgeting yang pertama adalah payback period. Payback period sendiri itu merupakan
metode paling sederhana untuk menilai proyek investasi. Untuk menghitung payback period ini rumusnya adalah N ditambahkan dengan ICOF dibagi dengan CHIF. N sendiri itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi awal-awal. ICOF itu adalah initial cash outflow atau pengeluaran awal, sedangkan CHIF itu adalah cash inflow atau aliran kas masuk. Nah, bisa kita lihat di sini Mulet Barbershop peralatannya itu totalnya adalah 55 juta dan diperkirakan dalam 55 tahun akan menghasilkan sebagai berikut. Di tahun pertama itu menghasilkan sebesar 7.500.000 dengan akumulasi masih minus 47.500.000. Nah, lanjut ke tahun ketiga, cash inflow-nya itu 22.500.000 dan masih akumulasi minus 10 juta. Nah, ini adalah tahun terakhir di mana Mulet Barbershop masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Nah, jadi kalau kita masuk rumusnya yaitu N dibagi dengan ICOF dibagi dengan CHIF. Nah, jadi ketemu hasilnya 3 ditambah dengan 10 juta dibagi dengan 30 juta. Nah, ketemu hasilnya 3,33. Nah, jadi Mulet Barbershop ini akan mengalami payback period pada tahun ke-3,3 atau pada tahun ketiga bulan ketiga. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Net Present Value sendiri itu diperoleh dari akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Perhitungan NPV sendiri itu sering dipakai sebagai salah satu metode kuantitatif dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan visible atau tidak. Nah, jika kita lihat di sini NPV yang kita miliki yaitu kebutuhan investasi di awal kita yaitu 20 juta. Dengan estimasi di tahun pertama itu 7.500.000 dan kedua meningkat sebesar menjadi 15 juta. Rumus NPV sendiri itu adalah A0 atau investasi yang diasumsikan dikeluarkan pada awal tahun ditambah dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek tersebut. Bisa kita lihat di sini berarti aliran investasi yang diasumsikan di tahun pertama itu sebesar 7.500.000 ditambah dengan 1 plus 2% ditambah dengan 15 juta dibagi dengan 1 plus 2% dikurangi dengan kebutuhan investasi yaitu sekitar 20 juta. Ketemu hasilnya adalah 1,769. Nah, ini dinyatakan visible dan diperkirakan mampu memberikan keuntungan di akhir proyek. Selanjutnya adalah PI atau Profitability Index. Metode yang mendasarkan pada perbandingan seluruh nilai tunai atau present value ini dari kas masuk di masa mendatang terhadap investasi awal. Rumus PI sendiri itu adalah present value dibagi dengan investasi. Kalau kita lihat di sini kita udah memiliki kas neto setahun yaitu 90 juta. Nah, kebutuhan investasi yang kita miliki itu sebesar 55 juta. Langsung aja dimasukin ke rumus yaitu 90 juta dibagi dengan 55 juta ketemu hasilnya 1,636. Nah, ini dinyatakan visible. Jadi setelah kita lihat dari 3 metode yang sudah kita berikan tadi, ketiga metode itu mengarahkan ke arah yang positif, yang artinya barbershop mulet ini mampu mendatangkan keuntungan di masa mendatang dan dapat bertahan di masa mendatang juga. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih.